Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Diva Ayu Swastia dengan NIM 2312021178 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah refleksi pembelajaran dari mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Wayan Eka Paramata, SPD MPD. Tujuan dari video reflektif ini adalah untuk menyampaikan terkait pemahaman saya, pengalaman belajar, serta perubahan sikap saya sebelum dan sudah mempelajari mata kuliah ini, khususnya terkait pembelajaran inklusif dan pemenuhan hak belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Selama 1 semester pada pembelajaran mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini sendiri, saya merasa bahwa saya memiliki wawasan yang lebih luas lagi selama saya mempelajarinya. Sebagai contoh, saya menyadari bahwa di pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini sendiri bukan hanya membahas tentang perbedaan lebih detail dari setiap keterbatasan anak-anak yang dimiliki orang-orang, namun juga saya mempelajari bagaimana sistem pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak-anak dari anak berkebutuhan khusus ini sendiri. Menurut saya, setiap anak memiliki potensinya masing-masing dan semua orang berhak memiliki kesempatan untuk dapat belajar, bersosialisasi, dan juga mendapatkan pembelajaran yang adil dan juga bermakna. Namun dalam penerapannya, pendidikan inklusif di Indonesia seperti yang kita ketahui juga masih memiliki banyak kekurangan yang akhirnya menjadi tantangan dalam penerapan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh yang paling umum kita ketahui, yaitu keterbatasan dalam pemahaman guru terkait pendidikan inklusif itu sendiri, dan juga strategi cara pengajarannya. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak peserta didik, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga stigma masyarakat terkait anak berkebutuhan khusus itu sendiri, dikarenakan anak berkebutuhan khusus memiliki penanganan yang berbeda dari anak-anak siswa lainnya. Sebagai contohnya, potensi mereka pasti berbeda, cara belajar mereka pasti berbeda, mereka memiliki kekurangan yang berbeda dan juga memiliki kelebihan yang berbeda. Jika mengajar anak yang memiliki kesehatan yang lebih baik pun susah, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Namun demikian, terdapat juga peluang-peluang besar yang bisa kita lihat. Sebagai contohnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan inklusif itu sendiri, terutama bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, juga dengan dukungan kebijakan pemerintah yang mensupport terkait pendidikan inklusif itu sendiri, dan juga berkembangnya pelatihan bagi guru terkait pendidikan inklusif, baik itu terkait RPP, cara mengajar, dan juga hal-hal lainnya. Sebagai contoh yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran inklusif itu sendiri, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi atau biasa kita kenal dengan differentiated learning, yang dimana dari apa yang saya pelajari itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan siswa, minat belajar, dan juga gaya belajar. Di sini pada kesiapan belajar siswa, yaitu dimana siswa dapat diberikan suatu tes untuk mengetahui sejauh mana mereka paham dan juga sejauh mana mereka harus belajar. Di sini biasanya kita membagi kelompok menjadi 3, yaitu kelompok dengan kesiapan rendah, menengah, dan juga tinggi. Pada bagian itu sendiri akan dibuat kelompok yang memudahkan mereka, terutama untuk guru mengajar dan juga anak-anak untuk belajar. Setelah itu, guru mungkin dapat menyiapkan suatu inovasi seperti pembelajaran yang dimana mengkaitkan mereka dengan minat mereka. Sebagai contoh, saya menggunakan pembelajaran descriptive text untuk bahasa Inggris.
Di situ kita bisa melihat bahwa setiap minat anak-anak itu berbeda. Mungkin ada anak-anak yang menyukai kartun, ada juga anak-anak yang menyukai idol mereka, ataupun mungkin ada yang menyukai tempat. Jadi kita bisa membagikan deskriptif teks menjadi 3 lagi. Entah itu satunya mendeskripsikan tempat, satunya mendeskripsikan orang, satunya lagi mendeskripsikan hal lain yang mungkin bisa atau mereka minati. Setelah itu guru akan membuat suatu yang namanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus dilakukan dengan baik dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu kita bisa membaginya lagi menjadi 3 bagian. Sebagai contoh, ada yang anak yang menyukai gerak badan atau kinestetik, ada yang menyukai auditori ataupun dengan cara mendengar bagi anak-anak yang tidak bisa melihat, dan juga visual untuk bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa melihat atau tunanetra. Di sana guru dapat berusaha untuk membuat pembelajaran menjadi lebih terbuka dan juga memudahkan guru untuk mengajar sesuai dengan potensi mereka sendiri dalam satu pertemuan dan juga pertemuan-pertemuan lainnya. Selain itu, guru juga dapat membangun suatu komunikasi yang baik dengan orang tua, tenaga kerja atau tenaga pendukung agar proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan lebih optimal. Dan juga ada beberapa hal-hal lain yang bisa dilakukan sebagai penyokong. Sebagai contohnya, mungkin dari pemerintah yang bisa memberikan fasilitas lebih, ataupun guru yang dapat membuat banyak media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas. Melalui mata kuliah ini, saya mengalami perubahan sikap yang signifikan. Saya juga menjadi lebih berempati, terbuka, dan juga sadar bahwa sebagai calon pendidik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, baik, dan aman bagi semua siswa tanpa terkecuali. Baik, jadi kesimpulan dari video saya, pembelajaran paling berharga yang saya peroleh dari mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini sendiri, yaitu pemahaman bagi saya tentang keadilan dan juga toleransi terhadap perbedaan. Menurut saya dapat memiliki wawasan luas terkait bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus itu sendiri, dan bagaimana saya memiliki pemahaman bahwa setiap anak memiliki potensi dan juga kesempatan untuk dapat belajar dan juga berkembang. Menurut saya, potensi yang mereka miliki akan mengantarkan mereka kepada hal yang lebih besar lagi nantinya. Dan saya berharap ke depannya pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia dapat semakin berkembang dengan sistem yang lebih inklusif, dengan guru yang lebih siap, dengan lingkungan sekolah yang lebih sehat, baik, saling toleransi, dan juga ramah bagi setiap peserta didik. Jadi, sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan juga salam harmoni.